Ya, halo teman-teman. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama saya Wawot dan Mas Gali dari Backpacker Lokal. Kita akan membahas tentang solo travel, guys. Jadi akan memberi kalian informasi-informasi atau insight kenapa sih kalian harus solo travel dan backpackeran gitu. Jadi saya di sini sudah bersama Mas Gali yang sudah pernah ke 30 negara yang sudah pernah dia datangi lah ya. Sendirian solo travel ya, kita nanti akan cerita-cerita pengalaman-pengalaman itu ya Mas Gali. Jadi awal mulanya waktu itu solo travel itu gimana Mas Gali? Oke. Jadi awal mulanya dulu itu bukan ini ya, maksudnya aku dulu itu bukan mau kayak traveling keliling itu enggak dulu sebetulnya. Jadi dulu waktu zaman kuliah itu awal mulanya banget itu gara-gara ada band kesukaanku waktu itu. Itu kan tahun berapa? 2017. Pertama kali. Itu 2017. Ada Guns N' Roses waktu itu. Kita semua tahu kan waktu itu Guns N' Roses kan bubar. Dan itu lagi acara reuni waktu itu. Reuni Guns N' Roses itu got back together gitu loh. Jadi personilnya betul kembali lagi ya kan. Terus mereka tur dunia. Nah, waktu itu tak lihat ke Singapura waktu itu. Kebetulan deket kan ya. Deket. Tapi aku belum pernah. Belum pernah. Nah, Singapura, maksudnya aku tahu waktu itu Singapura itu mudah buat dijangkau pada saat itu, ya kan? Dan aku taunya pada saat itu aku langsung kayak browsing lah berarti, wah di Singapura nih, aku cari info lah, ya kayak biasanya cari info konsernya di mana, maksudnya lokasinya di stadion mana, terus di Singapura itu transportnya kayak gimana, ya kan? Itu aku belum pernah ke Singapura pada saat itu. Nyari infonya di mana? Full online pada saat itu. Facebook gitu, komunitas. Betul. Gitu. Pada zaman itu udah ada Instagram waktu itu. Cuman memang nggak semasif sekarang waktu itu. Informasinya 2017 itu. Akhirnya waktu itu aku cari di grup Facebook waktu itu. Kayak Singapura itu transportnya gimana, ya kan? Terus hotelnya gimana? Terus menuju dari venue dari bandara ke venue konsernya itu ya opo. Waktu itu aku cari-cari info lah waktu itulah. Cari-cari info. Akhirnya dapet tuh ya kan, ternyata Singapura itu transportnya kayak gini, penginapannya harganya sekian, lokasinya kayak gini, ya kan? Cara menuju lokasi event konsernya tuh pakai ini. Dapat info itu, udah aku dapat waktu itu. Kemudian aku juga udah dapat info juga waktu itu harga tiketnya Guns N' Roses itu di Singapura pada saat itu zaman 2017 ya, buat satu konser itu 3 juta. $310 dolar Singapura pada saat itu. Lah di zaman itu, kalau waktu zaman kita kuliah dulu ya Wot ya, konser di Surabaya rata-rata gratis kan dulu. Rata-rata konser acara-acara rokok atau acara apa gratis. Ini saya itu membela nih 3 juta ya. Sama ya PPN-nya sama pajak-pajak itu mungkin saya bayar 3,1 lah mungkin lah. 3,1 3,2. Karena posisi itu saya ya memang sudah punya uang, memang maksudnya saya kan kuliah juga tak sambil sama kerja juga. Itu juga tak belain itu waktu itu. Dan itu aku belum ngomong ke mamaku pada saat itu ya kan. Aku beli aja langsung. Langsung beli tiket konsernya tuh. Tiket konser dulu ya. Tiket konser dulu betul. Belum tiket pesawatnya. Belum. Tapi yang penting waktu itu aku sudah pegang ini info. Pegang harga tiket pesawatnya. Harga tiket pesawat, kemudian hotel, transportnya. Kan kalau di Singapura kan pakai MRT ya. Pakai MRT itu. Aku udah pegang infonya pada saat itu. Tapi aku memberanikan diri buat bayar tiket konsernya dulu. Karena kan waktu itu kan memang namanya juga Guns N' Roses lagi reuni ya. Pasti itu nggak sampai 1 hari sold out udah tiketnya. Iya sih. Emang yang krusial kalau emang mau lihat konser atau mungkin lihat event-event gitu kan memang harus war tiket. War tiket ya. Betul. Itu ceritanya seperti itu awalnya. Seperti itu. Jadi tujuan solo travel itu sebetulnya itu berawal dari kepingin nonton konser di luar negeri pada saat itu. Terus ketika sudah di sana itu. Nah, kita udah di sana nih. Akhirnya aku udah beli semuanya kan, udah nyiapin semua, dan akhirnya perasaannya gimana? Ini aku pertama kali perasaannya pasti sendirian. Waktu di
pesawat atau waktu di check-in Hmm. gimana perasaannya waktu itu? Ya pasti ada dereteknya itu pasti. Cuman ibaratnya aku sudah berbekal ilmu yang lumayan lah Nah, dari browsing itu tadi ya, kita cari-cari info itu. Oh pokoknya nanti kalau udah turun di Changi nanti harus nyari MRT di sini. Habis itu nanti turun di MRT-nya sini terus jalan kaki ke hotelnya. Aku udah pegang itu waktu itu. Udah pegang itu, tiket konser udah pegang. Aku waktu itu cuman nggak lama kok, cuman 3 hari 2 malam lah berarti. 3 hari 2 malam ya memang tujuannya buat nonton ini, nonton konser itu. Ya sudah lah, singkat cerita, aku berangkat ke Singapura itu ya kan. Terus habis itu ya seneng lah pasti ya. Seneng pertama kali ke Singapura, habis itu lihat kan, apalagi lihat band kesukaanku kan. Sejak zaman kecil dulu kan Roses itu konser, ketemu dengan banyak orang berbagai negara di situ ya kan. Di situ itu tiba-tiba aku punya perasaan aneh yang muncul bahwa kok enak ya maksudnya traveling gini ya, walaupun nggak lama, cuma 3 hari 2 malam ya waktu itu ya. saya di sana bisa ngelihat Betul, suasana yang berbeda suasana dari berbeda, betul. negara kita gitu ya. Dan juga sebenarnya yang perasaan yang sulit dijelaskan itu waktu kamu lagi di bandara sebetulnya. Jadi kayak kamu Gimana tahu itu? nih, kamu tahu nih kamu mau keluar negeri yang di sana nggak ada siapa-siapa, Benar-benar. nggak ada siapa-siapa, nggak ada kenalan lah ibaratnya. Hmm. Dewean mana ya kan, gitu kan. Hmm. Itu ada perasaan excited tapi juga takut. Iya pasti, Nah, apalagi pertama kali kan. pertama kali pada saat itu. Cuman setelah itu dilalui, setelah akhirnya nonton konser, ketemu Axel, ketemu Slash, lihat itu seneng banget tuh ibarat itu. Ah, Seneng banget. Terus habis itu hari keduanya jalan-jalan biasa. Oh ke Bugis, ke Raffles, ke iya ke sana biar Chinatown. nggak rugi kan ya kalau cuma Betul, nggak rugi. konser Jadi harus. jadi hari pertama konser, hari besoknya itu kita jalan-jalan. Hmm. Dan disitulah aku nemu bahwa oh ternyata kalau aku pengen traveling gini tuh ya nggak perlu ikut travel juga sebetulnya, maksudnya aku bisa berangkat sendiri ya, aku ya bisa nikmati suasana Suasana kotanya, bisa nikmati mungkin kuliner makanannya kayak gitu. Jadi Waktu- awalnya di situ. Waktu pertama kali di sana itu ya pertama kali solo traveling, Hmm. Mas Gali pernah entah tersesat Oh, atau pasti kena tuh. scam atau Nah, kalau waktu yang pertama kali waktu itu tuh salah turun MRT. Oh. Jadi waktu itu kan kalau di Singapura itu kan MRT-nya banyak tuh, ya kan? Apalagi waktu itu 2000 berapa itu? 2017. Itu kan Google Maps itu masih belum sedetail sekarang. Ya. Jadi Google Map pada saat itu belum sekompak sekarang, ya kan? Kalau sekarang ini kita lihat Google Map, kita mau di Eropa, mau di Jepang, dia Google Map udah tersinkron, udah sinkron, semuanya pasti gampang buat memahami. Jadi waktu itu tuh salah turun MRT. Jadi yang harusnya saya turun di daerah Stadium namanya, daerah Stadium itu saya bingung karena itu ada Venue-nya Guns N' Roses di di stadium. venue-nya Guns N' Roses itu di Stadium. Pada saat itu tuh di line MRT itu ada kayak gini loh, ibaratnya ini ada jalur kuning nih, terus ada jalur yang merah gini ya. Itu ternyata beda arahnya, gitu loh pada saat itu tuh. Jadi waktu itu tuh aku harusnya kalau misalkan aku dari jalur yang kuning menuju ke stadium itu aku naik yang di platform. Jadi di MRT ada platform 1, 2, 3, 4. Itu di nomor 2 gitu kan. Tapi aku pikirnya itu sama semua gitu loh. Aku pikirnya pokoknya aku sudah turun di Changi waktu itu. Oh kalau mau ke stadium berarti arahnya ke sini gitu kan. Cuman nggak lihat platformnya, ada platform 1, platform 2, platform 3, platform 4. Ya itu aku asal masuk aja. Terus waktu itu aku sudah menuju ke arah itu kan. Awalnya bener arahnya satu arah memang menuju ke stadium. Cuman waktu sebelum sampai stadium itu dia menggo arahnya itu. Mudah nggak maksudnya? Jadi akhirnya loh, kok ini harusnya ini lurus karena ke stadium. platformnya dia yang warna kuning itu tadi. Iya, harusnya aku ngikuti yang merah. Yang merah itu sih. Loh, kok menggo gitu kan? Akhirnya itu di stasiun berikutnya turun. Aku turun, aku langsung tahu bahwa ini pasti salah. Akhirnya pindah platform di situ. Salah ini. Pindah platform di situ, aku baca pelan-pelan. Oh, kalau misalnya aku mau ke stadium berarti ternyata di situlah ada tulisannya. Kalau kamu mau ke stadium di jalur kuning, kamu tuh harus naik dari platform nomor 1 atau 2 atau 3. Itu ada tulisannya. Memang jelas. Jadi waktu aku baca, oh tulisannya platform 2 dan aku lihat masih di platform 1. Oh, platform 2 di sana. Aku geser ke sana. Di situ baru bener akhirnya.
Jadi ya kurang lebih begitu sebetulnya. Jadi wajar ya kalau kita pertama kali Wajar, ya. nyasar atau mungkin nggak tahu itu wajar. Cuman Jadi memang harus mempersiapkan juga istilahnya apa namanya itu untuk transportasi umum. oh ya itu betul. Di sana bagaimana? Tapi kan kalau itu kan 2017 kan 2017 ya. betul. Harusnya kalau sekarang itu kan ada Lebih mudah karena lebih kalau mudah. zaman sekarang ini kalau kita misalkan kamu pakai pakai apa namanya BCA yang kartunya ada apa namanya Gambar chipnya chip ada gitu ya. chipnya itu udah kamu nggak perlu di Singapura, apalagi cuma Singapura ya nggak perlu beli kartu MRT, nggak perlu, tinggal tapping aja udah, itu enaknya gitu. Tapi kalau zaman dulu itu kita harus beli kartunya S-Link namanya, itu harus diisi saldo $10, $20, nanti itu sekali jalan pada saat itu masih $1 lah sekali jalan sekali ngetap masuk sama ngetap keluar itu $1 gitu. Jadi ya awalnya seperti itu, awalnya singkat cerita seperti itu, nonton konser happy seneng, akhirnya tahu bahwa aku aja ke Singapura bisa kok gitu loh. Ke Singapura bisa meskipun kadang sesekali nyasar tapi ngerti gitu loh, berarti cepat memahami itu cepat gitu loh, cepat memahami karena kita kan ngalami langsung ya. Jadi di kondisi-kondisi kita kalau solo travel itu kita dituntut buat mengambil keputusan yang ini ya, mengambil keputusan yang cepat lah, cepat ya. Jadi akhirnya kelatih pelan-pelan di situ tuh. Jadi mental kita terus decision making itu juga. Oh benar. Kalau kita tiba-tiba panik pelongo ya tambah betul. Jadi harus sabar, pelan-pelan, tenang sambil dipikir solusinya. Jadi fokusnya kita tuh akhirnya kalau solo travel itu sebetulnya akhirnya kita nggak jadi mikir kayak gambar nanti kalau ngene piye enggak. Karena kita cuma mikir aku harus ambil keputusan yang cepat ini. Kalau memang harus keluar. Kalau memang harus masuk MRT masuk. Kalau memang harus pindah jalur. Jadi memang seperti itu dituntut buat mengambil keputusan yang cepat gitu. Dan di situ sebenarnya awal dari kamu keberanianmu muncul. Keberanianmu muncul, jadi kamu lebih apa ya bahasanya tuh jadi lebih pede lah ya berarti. Jadi lebih pede ya. Setelah itu pulang, habis itu pulang toh mencari tantangan lagi atau betul, bukan mencari tantangan lagi sebetulnya. Jadi waktu setelah itu pulang, anak-anak tahu nih teman-teman di kampusku, wih jancuk, kan dulu kan itu 3 juta tiketnya ya. Zaman itu memang di Surabaya pada saat itu konser rata-rata gratis memang ya kan, acara rokok atau acara apa itu gratis rata-rata. Itu aku belain bayar 3 juta buat nonton Guns N' Roses pada saat itu. Udah itu nggak lama kok, buat dari Singapura itu tadi itu kan sekitar bulan-bulan apa ya, mungkin Agustus November lah mungkin akhir bulan itu. Tahun depannya waktu tahun 2018 ya, kita mengacu ke kita lari langsung ke tahun 2018, itu ada musisi kesukaanku juga yang lagi aku waktu itu lagi heavy banget, lagi dengerin itu banget, itu Lana Del Rey waktu itu. Waktu dengerin Lana Del Rey, dia itu ada konser di Australia pada saat itu. Di Australia itu semua kota, termasuk di Perth, di apa namanya Melbourne, Sydney, Brisbane, Darwin, itu dia keliling memang Australian tour lah ibaratnya. Nah di situ tuh aku mikir, ini aku kan Roses isok masuk iki gak isok sih, aku pikir gitu. Cuman di situ akhirnya aku tahu bahwa belum pernah ke Australia sama sekali pada saat itu kan, dan juga pakai visa ternyata. Oke, aku tahu pakai visa. Cuman aku nggak tahu kalau ternyata visanya Australia itu mahal dan susah pada saat itu. Mahal dan akhirnya cari info bro, visa masalah visa terutama. Jadi gini, tiketnya Lana Del Rey aku udah tahu nih, websitenya di sini, belinya pakai kartu kredit. Jadi zaman itu aku memang wis pakai kartu kredit tulisan. Terus apa namanya venue-nya di sini. Terus aku cari info dulu sebelum aku beli, cari tahu soal visa, aku cari info dulu. Kalau sudah sampai kotanya itu gimana? Misalnya aku katain nonton Melbourne nih waktu itu, ya kan? Iku ya apa? MRT-nya gimana, transport umum gimana, hotel itu gimana. Waktu itu yang mau dilihat kotanya di mana? Di Brisbane waktu itu. Brisbane. Jadi waktu itu memang, jadi dia kan ada 5 kota nih konser nih, betul kan? Itu kenapa aku milih yang di Brisbane itu? Karena pada waktu yang di Brisbane itu harga tiketnya itu lebih murah daripada di kota-kota yang lain pada saat itu. Jadi lumayan bro, waktu itu selisih $20-30 lah.
Jadi kalau di Melbourne waktu itu, Makanya waktu itu tiket pesawatnya itu kalau misal oh iya dari bener, Surabaya atau Bali ya benar. lebih murah ke Perth ya daripada Ya betul, lebih murah. Jadi pada saat itu memang aku lihatnya antara di kota dia konser Lana Del Rey itu di Melbourne, Sydney sama di Brisbane itu kok tiketnya beda ya regane ya. Ternyata yang lebih murah di Brisbane itu. Akhirnya aku cari info lah gimana caranya aku ke Brisbane itu tadi. Ternyata aku memang dapat solusi. Aku punya akhirnya setelah dari kejadian diagnosis di Singapura, aku punya grup di Facebook. Namanya Backpacker Internasional di Facebook itu ada. Jadi aku takut nang ngono. Aku mau ke Australia ini nonton konser ini. Ada yang bisa kasih info nggak ya caranya nyampe ke kota itu paling murah gimana? Ternyata infonya itu orang-orang sharing di grup itu bilang, Mas lewat Bali aja murah. Oh iya tak. Aku kan di Surabaya nih. Tak lihat di Bali itu ternyata iya benar. Tiketnya lebih murah dari lebih murah. Lebih murah. Maskapainya apa? Maskapainya waktu itu naik Jetstar kalau Oh iya Jetstar. Memang masih ada. Masih ada di Australia apalagi gede di Australia Jetstar. Jadi waktu itu dari Bali aku turun di Melbourne waktu itu naik Jetstar. Nah itu kan masih di Melbourne nih ya kan masih di Melbourne. Terus itu ke Melbourne dulu tadi. Iya betul. Jadi berarti pada saat itu memang aku itu agak lama memang. Jadi liburan waktu momen itu mungkin habis ujian kuliah ya, habis UAS lah. Itu lapo gak sekalian ke berbagai kota iki yo. Itu tahun 2018. Bulan Februari ya. Sekitar bulan Februari ya. Itu persiapannya itu akhirnya kayak kalau harus ngurus visa misal ke Australia Ya. waktu itu kan belum tahu nih. Belum tahu. Nah, itu kan susah itu. Jadi gini, setelah berapa bulan? ya, jadi aku tahu ya mungkin 2 bulan lah. 2 bulan. Mungkin kalau orang yang udah ngerti sekarang agak ketar-ketir ya kalau. Oh iya, ketar-ketir pasti. Zaman itu kan aku cuman pengennya itu nonton konser Lana Del Rey itu. Cuman gara-gara aku tahu ternyata traveling enak ya wingi gitu ya. Jadi aku kepikiran aku gak keliling ke kota-kota Australia sekalian gitu kan. Karena juga dikasih info yang di grup di Facebook itu tadi ya kan. Lewat Bali, nanti turunnya di Melbourne. Nanti dari situ bisa jalan darat ataupun jalan udara. Enggak pesawat pakai maskapai lokal Australia. Jadi waktu itu aku pakai maskapai lokal Australia Virgin. Maskapainya Virgin Airlines, Virgin Australian ya, Virgin Australian itu. Jadi sebelum aku apply visa nih, aku nyari infonya dulu itu. Oh ternyata kok teko Melbourne iso iki nang Sydney numpak pesawat. Terus teko Sydney pindah nang Brisbane numpak pesawat iso dan itu murah. Karena lokal. Zaman itu loh, Bro. Pindah dari Melbourne ke Sydney cuma 500.000 kan. Pesawat lokal. Pesawat lokal itu Virgin 500.000. Terus dari udah nyari info. Udah nyari info dan belinya waktu itu ya sudah ada Skyscanner itu udah wis ono wis. Ya kan. Terus dari Sydney ke Brisbane itu cuma 700.000. Oh, murah iki ya kan. Dari situ tuh aku akhirnya memberanikan diri. Oh, berarti ini possible. Maksudnya bisa ini. Maksudnya aku udah dapat info itu dan aku sedikit banyak aku sudah tahu. Maksudnya kalau sudah kita ke luar negeri, terutama kayak ke kota-kota negara-negara yang sudah maju ya, itu pasti transport lokalnya juga mumpuni. Pasti mumpuni, aman dan gampang ya berarti. Karena aku udah punya pengalaman waktu di Singapura pertama kali aja aman kok. Ya wes akhirnya aku memberanikan kok fix sih aku wani gitu loh. Semua informasi kan, betul. Baru mencari informasi visa itu atau betul ya. Oke, saiki aku wis fix wani gitu loh konser Lana Del Rey nang Brisbane di Australia. Wis saiki visa nih apa ya? Aku browsing kan, mencari aku nyari visanya. Akhirnya aku tanya juga tuh di grup Facebook itu ya kan. Terus ada yang bilang waktu itu, Mas kalau nggak mau ribet ini aja jasa ke travel enak. Wah, ide bagus sih ya kan. Di Surabaya ada itu waktu itu Rodex. Ya masih ada sampai travel. Rodex itu bisa bantu kita buat apply visa di Australia. Cuman aku cukup kaget juga waktu itu ya. Karena harga visanya itu $200. Nah, itu visa single entry. Audi betul, Australian dollar. Itu zaman itu udah 2 juta, Bro. 2 juta itu. Itu cuman visanya aja, belum jasanya. Ya, belum jasanya. Terus aku datang ke kantor Rodex, gimana sistemnya, bla 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 bla. Ya kan? Itu pokoknya saya bayar itu 3 juta.
Itu visa sama Ya jasanya dia ngisi apa. Jadi aku itu cuman didampingi sama dia. Dia yang bikin yang nyiapin formulir semuanya dia, si pihak Kodexnya itu. Terus aku didikte nih, Mas bawa ini ya KTP sama kakak ya. Nanti nulis itu soalnya ada apa namanya? Nomor KTP lah, nama, tanggal lahir, bla 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 semuanya kan. Itu berarti bukan paspor yang di bukan oh, visa. formnya waktu itu Form ini ada memang kalau di kertas itu akhirnya aku tahu maksudnya itu kan aku pertama kali ke Eropa ke Australia kan pertama kali ke Australia itu aku tahu oh ternyata kita bisa apply sendiri ternyata karena aku lihat kan waktu di travel itu dia itu masuk web online dan download apa itu namanya formulir formnya PDF-nya di itu ya. situ. Akhirnya yang waktu aku ke Australia yang kedua, ketiga itu aku apply sendiri. Cuman yang pertama kali itu aku tahu, oh ternyata hari cuma 200 Australian dollar. Cuman sama pihak travelnya di up jadi sekitar pokoknya aku bayar $300 lah berarti. Jadi sama biaya jasa. Itu dia waktu itu tapi bisa janjikan nggak? Kamu tanya. Dia nggak janjikan sebetulnya. Cuman oh ini berapa lama ini Mas? Oh ya, jadi dia nggak bisa janjikan kalau visa itu granted atau enggak. Maksudnya lolos atau enggak. Cuman dia bisa bantu semaksimal mungkin. Cuman kalau berkas-berkasnya ini lengkap dan aman, harusnya goal. Aku cuman dijanjikan itu waktu itu. Cuman ya sudah aku siapin semua rekening koran, ya kan 3 bulan terakhir. Dulu itu aku juga dimintai kan aku kuliah nih, dimintai dari kampus, dimintai buat ke kampus tuh minta surat pernyataan bahwa saya ini Galih Raka ini kuliah di Ciputra bahwa masih mahasiswa aktif. Jadi dia itu pasti pulang seperti gitu. Itu udah dimintain bro waktu itu. Akhirnya sudah tak siapin. Ngelampirin itu semua. Oh, ya? Semua ngelampirin semua. Biometrik semua. Oh, enggak pakai. Oh, enggak pakai biometrik kalau sering. Jadi semuanya tuh full formulir yang di print ya, sama berkas-berkas ya kita. Wawancara enggak ada? Wawancara enggak ada. Enggak ada. Jadi full terutama yang waktu itu yang agak krusial itu rekening koran sama surat pernyataan yang dari kampus itu. Jadi ya udah tak siapin semua, dikurasi kan sama pihak travelnya, bilangnya, Mas ini kayaknya aman nih, karena rekeningnya aman sama dari kampus juga aman juga. Wis nanti sisanya sudah bagus kok mendukung, file-file pendukungnya udah oke. Ya udah akhirnya waktu itu alhamdulillah ya pertama kali apply Australia dan lolos waktu itu. Itu berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Itu diinfoin sama travel atau diinfoin sama travel langsung masuk ke email? Langsung kan waktu itu kan memang lewat ini tuh lewat travelnya semua lewat travelnya semua. Jadi aku diinfo waktu itu Mas Galih ini visanya sudah granted ya bisa diambil. Oh seneng aku ya kan. Itu posisi waktu itu Mas Galih granted baru pesen tiket pesawat atau udah pesen? Udah pesen karena gini ya tahu sendiri konser kan harus pesen tiket harus beli kan. Karena pada saat itu ya itu tadi karena kan ini bukan konser di Indonesia ya. Kalau misalkan kita nggak dapet tiket mungkin kita bisa beli di calo golek nang lokasi gitu kan. Kita kan ini nggak tahu kan negaranya orang kan. Jadi mau nggak mau aku ya tuku termasuk tiket pesawat. Iya mau nggak mau karena kan ya kan apa ya belum pernah ke Australia kan maksudnya kan mau pertama kali kan. Dan aku pada saat itu masih belum familiar dengan yang namanya tiket dummy. Tahu kan? Dummy tiket pesawat yang bisa di cancel nanti. Tapi tiket pesawat itu masuk ke syarat visa itu atau? Oh masuk. Oh berarti memang harus. Harus. Ya aku sorry tadi belum bilang juga wajib itu memang tiket pesawat, hotel, asuransi. Asuransi aku beli tuh Zurich. Itu memang khusus asuransi travel, tapi murah itu sekitar 300 ribu waktu itu. Jadi karena aku ibaratnya pada saat itu awam, jadi aku beli semua. Mulai pesawat, hotel itu aku bisa bayar aku hotel ya yang hostel ya yang backpacker ya hostel murah. Walaupun di Australia itu waktu itu aku hostel itu semalam sekitar 150 ribu lah. $15 lah. Tapi yang bunk bed itu sekamar orang 8 orang 10 itu ya kan. Tapi yang dibutuhkan sama pihak travel itu memang itu tadi bahwa anak ini itu apply visa tujuannya mau nonton konser bahkan tiket konsernya tak lampirkan tiketnya. Jadi tujuannya jelas holiday. Mungkin itu salah satu pendukung biar visa ke Australia itu dimudahkan ya tujuannya jelas. Bahkan ada evidence-nya tiket konsernya betul ya. Itu tak lampirkan buat pasiku. Terus
pesawat juga ya, pesawat dari Bali waktu itu yang aku cerita kamu, tak check out lah, kira tak tuku lah Bali ke Melbourne waktu itu. Itu kena berapa dulu belum Melbourne? Masih murah waktu itu, bro. Naik Jetstar 1 juta. 1,9 paling. 1,9. Iya, gak sampai 2 juta. One way. One way. Pulangnya itu aku dari Brisbane itu mulai nih. Pulang langsung Brisbane Betul. Surabaya. Enggak, Bali. Bali juga ya. Kalau Surabaya, kalau waktu zaman itu ya 2018 ya, kita nge-search dari Surabaya mahal. Dan maskapainya cuman Iya, pasti transit ke Bali juga. Tapi kalau kita langsung masukinnya itu dari Bali, lebih murah. Oh ya wes lah, aku batinku pasiku gak apa-apa wes. Aku ke Bali bisa naik bis atau aku naik pesawat lagi yo tak pikirin kok ae lah gitu kan. Jadi aku check out-nya, aku belinya waktu itu Bali Melbourne, pulangnya kan konsernya hari terakhir tuh di Brisbane ya. Brisbane ke Bali waktu itu. Itu berarti berapa hari itu? Aku total 15. 15 ya. Itu Solo travel betul, itu suwe Bu. Jadi di Melbourne 5 hari. Barang-barang bawaan yang Mas Gali bawa waktu itu apa aja? Cuman aku bawa ini. Aku itu sempat-sempatin pada saat itu karena itu kan aku lama ya 15 hari. Aku sampai tuku iki tas Eiger. Yang gunung, carrier gunung itu yang 60 liter aku beli itu. Waktu itu pesawatnya emang nggak ada bagasinya tapi? Ada bagasi, dapat bagasi. Cuman waktu itu kalau nggak salah 15 kilo kalau salah. Tapi kan itu kan kalau tas carrier kan nggak perlu dibagasi bisa toh, cabin bisa. Itu enaknya waktu itu. Dulu itu ya. Dulu. Walaupun jadi dimensinya carrier agak. Oh boleh. Pokoknya nggak lebih dari 7 kilo. Maksimal kan 7 kilo kan. Jadi memang carrierku itu si Eiger yang 60 liter pasiku yo. Aku tuku itu ya gak abot-abot banget karena aku cuma bawa iki kayak baju-baju, celana, sepatu lah 15 hari berarti ya kadang juga mungkin nyuci di sana juga berarti. Iya bener, di hostel. Itu bayar satu koin itu $1 Australia itu. Itu kita masukin ke kayak mesin laundry ya. Lama tapi nggak mau bawa banyak betul bisa cuci betul. Itu aku cuci bener. Jadi sekali cuci ku $1 lah, $1 $2 itu kan juga ada mesin pengiringnya juga di hostel kan. Wes, tapi ya nggak disetrika. Gitu. Jadi kan udah bersih lagi. Bersih lagi betul ya. Jadi waktu itu memang itu ibaratnya pertama kali aku backpacker sing agak lama ya. Itu Australia waktu itu. Dan di zaman itu visa Australia itu termasuk sulit pada zaman itu. Dan ya alhamdulillah aja pas itu hoki lah lagi hoki. Sekali apply itu langsung granted lah, langsung lolos itu ya hoki waktu itu. Karena memang orang-orang tahu bahwa visa Australia itu sulit memang. Sulit, tidak usah itu. Mungkin nanti ada segmen sendiri lah ya. Ya, boleh ada segmen sendiri nanti kita maksudnya kupas tuntas yang soal traveling solo di Aussie ya. Di Aussie kita bisa itu paling lama kan Australia terus. Setelah itu konser kan. Setelah akhirnya aku ya seperti biasa itu sih pertama kali kan seneng toh. Ya wedi tapi ya seneng. Kira oh Melbourne tuh gini ternyata culture-nya kayak gini di Melbourne itu ya kan. Mulai dari hostelnya, makan, terus transport umumnya, naik tram gitu kan. Terus pindah ke Sydney. Sydney lebih modern, lebih kayak Jakarta lah ibaratnya. Terus pindah ke Brisbane juga lebih modern juga kotanya ya kan. Jadi yang kayak sesuai sama kayak kita anak-anak muda di zaman itu tuh lebih cocok ke Melbourne sebetulnya karena lebih anak muda banget lah suasananya gitu. Akhirnya ya tadi ke Brisbane nonton konser memang tujuan awalku ke Australia waktu itu nonton konser seneng dan pulang kan ke Indonesia karena kayak ngerti ibaratnya aku ingin nang Singapura iso nang Australia iso yo nang dindi kudune sih iso gitu kan. Singkat cerita setelah pulang dari Australia itu ya kan mulai kecanduan seneng traveling ya kan ternyata enak ya Pak yo. Jadi disitulah aku dapat momen di mana aku nggak suka kayak beli barang-barang kayak mungkin sepatu, motor atau apa nggak seberapa suka. Akhirnya habitnya berubah betul, benar kamu. Habitnya mulai candu sama jalan-jalan, traveling. Habitnya berubah kan ya? Habitnya berubah, betul. Habitnya berubah. Soalnya kan kita juga harus ngumpulin uang buat beli tiket pesawat. Nah, itu. Soalnya apa? Itu kan bayarin nang ngarep itu. Itu.
tiket pesawat, hotel itu kita bayar di depan. Apalagi buat sekarang kan udah ada pay later sebenarnya. iya bener. Bisa Bener. tiket pesawat Pay later, bayari pas muling. Cuman kan ya kalau kita sih mending mikir di awal daripada mikir di akhir lah. Betul. Zaman dulu 2017-18 belum ada loh. Iya. Nggak ada. Dulu ada kartu kredit memang. Aku pakai kartu kredit dulu CC. Soalnya waktu di Australia ibaratnya itu memang paling gampang pakai kartu kredit. Gesek. Jadi aku nggak perlu bingung buat kembalian uang lah. Iya, masalah kurs itu di sana mereka berarti ya udah. Betul. Maksudnya kartu kredit tanpa harus ganti kurs itu udah otomatis. Otomatis ya, betul, benar. Dan waktu itu aku ingat banget ya. Sing Australia itu waktu itu karena aku full pakai kartu kredit ya. Ya bawa cash buat jaga-jaga dikit lah. Itu lebih enak malahan. Kan itu kalau CC itu kan ditagihnya bulan depan nih, ya kan. Jadi berarti duitku tuh nggak langsung kepake. Ya kan? Jadi kan itu pakai uangnya waktu itu aku pakai Citibank. Pakai Citibank. Itu kan uangnya kan pakai ya Citibank itu kan pakai di limit yang di situ, ya kan? Aku bayarnya bulan depan. Lah enaknya kalau pakai kartu kredit itu apa? Waktu kita pulang kita tuh tahu. Iki duit melayani nang di ae itu kelihatan. Bahkan aku kayak beli souvenir, beli nasi goreng. Terus beli apa waktu itu tuh ngopi itu detail. $1, $2, $3, detail. Jadi kita itu kayak kasarnya nggak perlu nyatet. Jadi bank statementnya itu di kartu kredit jelas bahwa kamu kemarin waktu di Aussie 15 hari itu entek sakmene. Wis iki bayar. Itu lebih enak. Karena waktu pengalamanku waktu di Singapura ya, karena aku bawa cash lumayan banyak waktu itu. Cepet entek. Maksudnya uangnya itu nggak tahu kita. Iya, tuku apa aja, beli apa aja. Historikalnya. Ya. Betul. Aku ingin tuku apa ya waktu bawa. Misalkan kita bawa, misalnya di hari itu kita budget $100 misalnya. Ternyata satu hari itu habis $100. Itu kayak apa aja. Kadang itu kita kadang lupa. Jadi ada benefitnya juga sih waktu kalau kita solo travel, kita punya kartu kredit itu ada benefitnya juga. Malah bagus sebetulnya. Karena rata-rata kalau di negara-negara itu, mereka lebih senang pakai kartu kredit memang. Mesin edisinya udah wis compact, kamu tinggal masukin set tanda tangan. Kamu nggak perlu buat bingung kembalian lah, gini gitu. Sekarang malah harusnya cuma tinggal nempel aja betul. Kalau dulu itu aku masukin dulu, black, terus keluar notanya kita tanda tangan. Ingat nggak ya tanda tangan? Nah kayak gitu. Kalau sekarang lebih enak, apalagi yang ada chipnya sekarang itu NFC ya. Tinggal tap gini aja udah wis approve, udah gitu enak. Dari situ akhirnya kalau kamu tadi bilang setelah Australia seperti apa kehidupanmu kan gitu ya. Itu sudah mulai kecanduan, seneng traveling, seneng gini. Akhirnya kalau ada mungkin band atau musisi yang memang aku suka ya, dan itu memang lagi konser mungkin yang bisa aku jangkau, aku jadi kepingin akhirnya. Walaupun itu di negara yang berbeda. Oh iya benar. Akhirnya jadi ono kepinginan. Yang tujuannya itu kan juga kita harus mencoba unlock betul negara yang lain ya benar. Jadi diawali dari satu negara dan kamu tahu rasanya enak loh bro, rasanya kayak nang bandara itu ngedek tapi ya seneng itu enak loh rasanya kayak wedi tapi kok ya seneng itu enak ya seneng lah kayak gitu. Akhirnya mulai dari situ yang mungkin kita sebagai anak-anak muda zaman dulu itu nggak kepikiran ya keliling dunia ndelok konser itu kan nggak kepikiran kan, mungkin ya pada saat itu kepikirannya juga yang lokal aja yang di negara kita aja. Kita jadi akhirnya kepikirannya udah ke sana, mindsetnya itu berubah gitu. Mindset udah berubah betul. Berubah akhirnya kita udah aku mending nggak usah terlalu hedon hidup tapi bisa jalan-jalan kemana-mana. Oh iya benar dulu tuh aku kuliah juga nggak hedon banget, biasa malah lebih ngirit ya berarti. Kita lebih ngirit karena kita tahu jelas bahwa 6 bulan lagi ono konser nang kene. Iso gak ya aku ngono ya. Jadi prioritasnya jadi berubah gitu. Kan. Dan juga biasanya itu orang-orang kan kalau solo travel apalagi keluar negeri kan pasti selalu beranggapan kalau luar negeri itu pasti mahal kan. Ya, anggapannya betul. Padahal harusnya itu keluar negeri itu ya bisa. Misal kamu, aku adanya uang 10 juta. Kamu bisa milih keluar negeri ke Singapura bisa.
mungkin ke Asia Tenggara lain Bisa, betul. Orang tuh bilang ke luar negeri mahal tuh sebenarnya cuma mindsetnya mereka aja kan. Betul, mindsetnya mereka aja. Tapi kalau misalkan orang sudah ngalami sendiri, dia akan tahu pasti. Kayak, oh ternyata iso diakali sebetulnya. Iso. Kayaknya bisa diakali. Bisa diakali, betul. Jadi mungkin itu persepsi awal orang sing ini aja. Mungkin kayak apa takut ya mungkin. Wedi kayak nang luar negeri ku larang, belum tiketing ini. Sebetulnya enggak, ya kan? Sebenarnya gara-gara ngurus visa terus kebokok sama ada rekening koran segini, berarti kan Oh iya, betul. Pikirannya kan selama aku di sana harus segini, sekian, betul. Segitu kan. Sebetulnya konsepnya nggak seperti itu gitu loh. Nggak seperti itu. Ibaratnya kayak orang ini sekarang ada nih kamu kayak pengen beli sepatu yang lagi viral saiki, apa misalnya Adidas yang lagi hype sekarang harganya 5 juta. Orang kan rebutan beli nih. Padahal sebenarnya kalau misalkan kamu jiwamu memang suka jalan-jalan, suka traveling, apalagi solo travel, cukup loh ikut nang iki Australia, nang Australia, sorry, nang Singapura, nang Malaysia cukup. Walaupun di tahun sekarang di tahun sekarang bisa 2025 ini ya. Bisa. Apalagi kalau misalkan kamu hype banget nih, kamu suka barang-barang yang branded yang mahal-mahal gitu ya. Ya kan, wah ini toko sneakers ini 10 juta. Itu wis dapat tiket PP ke Jepang kamu. Iya. Atau bisa sampai Australia bareng tiket pesawat. Jadi pikiran kita itu jadi beda. Jadi pada saat itu akhirnya ya karena di umurku sing masih padahal masih labil dan dapat pengalaman kayak gitu saweneng. Akhirnya ya kalau ada positif negatifnya sebetulnya. Jadi negatifnya tuh akhirnya kita itu kayak pada saat itu aku nggak mau nabung akhirnya. Maksudnya nggak mau nabung buat masa depan. Nabungnya itu cuman gini. Iya. Jadi aku nggak mikir jalan-jalan kemana lagi. Iya, kemana lagi, betul. Jadi nggak ada plan buat masa depan itu nggak ada. Pikirannya, oke, aku ngelumpur duit sekian juta karena 3 bulan lagi aku budal ke negara ini. Pikirannya kayak gitu. Ya kan? Tapi sebetulnya ya itu karena mungkin usiaku masih labil ya. Zaman itu mungkin masih. Tapi itu memang memotivasi kita untuk kita harus cari uang yang banyak biar bisa kita jalan-jalan. Ya, betul, benar. Cuman ibaratnya mungkin kalau zaman itu segitu anak mahasiswa sudah kerja, mungkin uangnya harusnya kan ditabung nggak tahu lanjut kuliah atau mau ngapain. Akhirnya tuh tiap 3-4 bulan kepake uangnya, 3-5 bulan kepake uangnya. Karena ya buat pindah negara, unlock tadi yang kamu bilang tadi, unlock kan negara ini. Wah, aku belum tahu kayak nang Jepang kayak nyoba iki. Akhirnya pakai itu terus. Cuman ya positifnya adalah itu jadi pengalaman kamu akhirnya. Gitu. Akhirnya setelah yang kamu tadi tanya, setelah Australia ini kemana nih? Ya kan? Itu mungkin buat teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk memulai solo traveling. Ya. Rasakan pengalamannya, perasaannya itu ya setelah kalian sudah merasakan itu sendiri, pasti kalian akan ketagihan lagi. Ya benar. Ada hasrat mau yang kamu bilang tadi itu, unlock kemana lagi? Unlock kemana lagi gitu. Nah, Mas Galih ini juga sudah pernah ke Eropa, udah puluhan negara ke Eropa, ke Jepang, ke Turki, ke Australia, dan mungkin negara Asia lainnya juga pernah. Jadi mungkin kita akan bahas next yang lebih detail di negara-negara itu. Ya. Solo travelnya gimana, budgetnya berapa. Jadi biar teman-teman nanti ada gambaran, misal saya mau ke Jepang Mas, itu kira-kira budgetnya berapa Mas ya? Terus kalau solo traveling kira-kira apa aja Mas yang disiapkan? Dan caranya gimana ya? Caranya gimana? Kita akan siapkan segmen-segmen khusus untuk teman-teman di video berikutnya ya. Teman-teman jangan lupa di komen kira-kira mau negara mana, entah negara Australia, di benua Australia mana, negara Eropa mana, nanti akan kita bahas ya. Sama-sama di video-video berikutnya. Teman-teman jangan lupa komen, jangan lupa di subscribe dan juga di like, di share ke teman-teman. Saya Mas Wawot dan Mas Galih untuk segmen hari ini akan kita sudahi dulu. Sampai ketemu di segmen-segmen berikutnya. Terima kasih. Siap.